malaikat terbaik, malaikat yang kedudukannya tinggi, ingin jadi manusia. Kenapa? Lisan solid, karena 7 hal. Ini enggak saya terangkan satu persatu. Kita ambil poinnya saja yang kaitannya dengan kegiatan masjid. Di antaranya adalah yang pertama as-sholatu ma'al jamaah. 1. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia, padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang kedudukannya paling tinggi, malaikat yang tidak pernah buat dosa, malaikat tidak ada yang pernah berbuat dosa. Itu ingin menjadi manusia. Di antaranya karena apa? Ingin sholat berjamaah. Lah kita nggak usah minta jadi manusia, sudah jadi manusia. Tapi sholat berjamaah berat, melebihi beratnya mengangkat beras 50 kintal, 50 kilo. Begini banyak yang tidak kuat. Kalau berat mengangkat masih kuat 50 kilo. Apalagi mengangkat uang. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena ingin sholat berjamaah. Makanya orang yang ahli sholat berjamaah di masjid, hanya satu-satunya hadis itu yang menyuruh memberikan kesaksian bahwasanya itu orang iman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masajidil masajid fashhadu bi imanihi. Andaikan kamu melihat tetanggamu itu rajin ke masjid, fashhadu, maka berikan kesaksian diimanihi, dengan iman orang yang ahli datang ke masjid. Makanya kalau ada orang meninggal dunia biasanya kan yang memamitkan kan ada. Ini baik apa baik? Baik apa baik? Pasti takziah muazzin menjawabnya baik. Sekalipun matinya habis minum 6 keras, sekalipun matinya habis terbang karena apa? Narko, terbang tinggi coy sampai itu Pak Mun suruh mamitkan, pasti ini baik apa baik? Takzim muazzin pasti jawabnya baik. Kalau enggak jelek, neraka itu pasti sahibul musibah ambil batok dilemparkan. Itu karena apa? Hanya memberikan kebahagiaan saja kepada sahibul musibah. Nah ini kalau orang yang ahli ke masjid ini disuruh memberikan kesaksian, disuruh memberikan kesaksian bahwasanya orang itu ahli ke masjid. Orang yang pergi ke masjid, langkah kaki kanannya itu meninggikan derajatnya nanti di surga, langkah kaki kirinya itu melebur dosa. Semoga ya ahli rajin pergi jamaah ke masjid ini diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2, malaikat menginginkan jadi golongan manusia yaitu malaikat Jibril karena apa? Ngaji, hadir dalam majelis ilmu. Nah, karena istimewanya orang yang pergi ke masjid sholat berjamaah dan hadir dalam majelis ilmu, ini orang yang istimewa, pahalanya banyak, makanya banyak yang tidak
tidak kuat. Gitu. Banyak yang enggak. Kan orang yang sholat berjamaah, kenapa Pak Ustaz ya? Andaikan Allah itu masih sholat berjamaah 1 kali berjamaah 1 juta, aku rasa banyaklah masjid ini. Ya Pak ya. Begitu habis sholat berjamaah maghrib, nah tebluk ada amplop 1 juta. Insya Allah jamaah 100 ya dilah. Oh 100 jadilah lah. 100 jadilah. Insya Allah. Bukan hanya 100, bukan hanya 1 juta, bukan hanya 2 juta. Bahkan kita sholat subuh berjamaah didahului dengan 2 rakaat qabliyah subuh, itu kata Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya orang yang sholat, orang yang bekerja untuk akhirat, pahalanya, bayarannya tidak langsung dikasihkan di dunia. Andaikan dikasihkan di dunia, pahalanya satu-satunya orang saja nggak muat di dunia. Makanya nggak dikasihkan di dunia. Tapi yakinlah bahwasanya begitu kita sholat berjamaah, pahalanya langsung ditransfer ke nomor rekening kita di surga. Kita masih di sini, tapi kita ada tabungan kita di akhirat. Siapa yang ingin lekas-lekas jingok tabungan? Banyak apa enggak? Kalau aku belum berani aku. Ustaz Ivan. Belum? Lah. Belum ya. Walaupun ketemu dengan bidadari enggak belum ya? Yang batas Pak Johari dulu itu. Haji Johari dulu. Ini kehebatan Langsung pucet. sholat yang ditambahi dengan majelis ilmi. Habis subuh masih Pak Ustaz. Tiap minggu. Minggu tiap hari minggu. Luar biasa. Kalau kita ingat hadis ini, insya Allah, nah malaikat aja mengharapkan jadi manusia. Aku sini sudah jadi manusia. Pergi sholat subuh berjamaah. Minggu ada pengajian subuh. Dua-duanya ini diharapkan oleh malaikat Jibril. Semoga kita tetap diberikan kesehatan sampai ajal menjelang. Allahumma Amin. sholat ini sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seseorang diciptakan di dunia ini untuk ibadah, dan ibadah termulia setelah syahadat adalah sholat. Di mana sholat itu ada suatu rukun yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen tersebut tiada lain kecuali saat sujud. Itu momen yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah saat sujud. Dan itu nanti seseorang itu akan menyesal apabila di dunia itu tidak pernah sujud, dan akan bahagia luar biasa saat orang itu ahli sujud, di mana saat dibuka kain kafan dibuka, kemudian jidat ditempelkan di tanah. Di sini dibayangkan juga kan, jidat kan harus ditempelkan di tanah. Kalau nggak nempel itu dipaksa Pak. Ya Pak Zohari. Kalau di sini saat mau menguburkan dibuka kain kafan, kemudian jidat ditempelkan di tanah, ya kan? Kalau nggak nempel dipaksa kan? Ganjal. Iya, dipaksa dengan apa? Dengan ganjal. Ada yang ganjalnya itu apa?
bunder apa? Bulat. Bulat, nah bulat kan? Ini dipaksa. Padahal sudah mati. Ini dibuka, setelah dibuka maka ini diletakkan atau ditempelkan di tangan. Ini menunjukkan bahwasanya kita yang masih hidup ini dituntut untuk sujud, dan orang yang hidupnya tidak pernah sujud di dalam kuburnya dia akan menyesal tiada terbelah. Dan orang yang ahli sujud apalagi berjamaah, saat itulah dia pensiun dan dia akan bahagia luar biasa, melebihi kebahagiaan yang berjalan hidup. Makanya saat kita berjamaah terlambat, nah ini kemarin ini saya menerangkan ini Pak, saat ada apa pramuka itu kemarin tema Jamburi. Jamburi itu ada Pak Camat, ada Pak Wahyudi Kapolsek. Karena saya melihat, saya itu kalau menerangkan itu melihat situasi, namanya ilmu hal. Saya lihat ada anak-anak usia mungkin SMA itu kok kayak gini sholatnya. Makanya habis khutbah, waktu itu khutbahnya saya cuma sebentar singkat, khutbah setelah itu saya berdiri. Nah, saya mau menerangkan tentang masalah kaitannya dengan masjid. Di antaranya adalah sholat. Kalau terlambat, ya katakanlah terlambat, ini perlu dipraktekkan ini ya. Ya, Pak Irfan itu sudah Allahu Akbar semacam ini, kita buru-buru. Nah ini sunatnya bagi makmum, bagi imam. Pak Irfan tunggu, itu kayaknya ada orang berlari. Itu berarti tidak khusyuk Pak Irfan. Khusyuk tidak khusyuk. Itu dikaget khusyuk kalau berjamaah. Jangan egois. Ini kayaknya melihat langkah kakinya itu kayaknya orangnya gemuk ini. Oh berarti itu. Jadi begitu dia mau dekat kayak gini, padahal masih sebentar. Sami Allahu liman hamidah, makruh bagi imam. Padahal makmumnya itu sudah lari-larian. Dan Pak Irfan masih sebentar. Karena ada seseorang mungkin yang agak sentimen gitu, akhirnya sebentar kami Allahu liman hamidah. Nah, kalau masih Allahu Akbar, kita makmumnya makmum masbuk, ikuti. Tapi kita ikuti Allahu Akbar, langsung ikuti. Nah, setelah itu selama makmum imamnya itu belum sami Allahu liman hamidah, itu Fatihahnya ditanggung Pak Imam. Tapi kalau sudah sami Allah, sudah mulai rofa'ah, mengangkat, mau berdiri, iktidal, kita datang Allahu Akbar, itu enggak boleh. Kita itu mengejar. Nah kemarin yang terjadi Pak, sudah satu rakaat Pak, ngejar Pak, ngejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam itu, nggak menambah, tidak menambah. Ini tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Makanya dalam suatu hadis ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, duhai Rasul, ud'uni, doakan saya, an akuna, supaya saya min ahli syafaatika, orang termasuk orang yang memperoleh pertolonganmu, wa muraqabatika, dan sebagai teman fil jannah, di dalam surga. Apa jawaban Rasul? Ini, hai sahabat, ini tolong aku
dikasrati sujud dengan berbanyak sujud. Makanya bagi kita yang makmum kalau tertinggal satu rakaat atau dua jangan diam. Kita menemukan imam dalam kondisi apapun kita ikuti. Itu nanti bonusnya luar biasa. Iktidal, kita ikut iktidal. Satu kali iktidal, ya, satu kali iktidal ikut dengan imam bagaikan iktidal 27 kali. Ada hadis yang riwayatkan hadis juga 25 derajat. Ada yang 27 derajat. Kalau saya mengartikan 25 derajat atau 27 derajat, orang sholat sendiri dengan orang berjamaah ya semacam itu. Makanya umat-umat Nabi Muhammad umurnya pendek itu bisa mengalahkan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad karena diantaranya sholat berjamaah. 1 tahun seseorang berjamaah terus bagaikan berumur 27 tahun. Oh, ini luar biasa jamaah. Makanya karena besarnya pahala orang yang sholat berjamaah itu banyak yang nggak kuat. Sungguh banyak yang nggak kuat. Terlalu besar. Kalau kita melihat betapa dahsyatnya sholat jamaah, walaupun dalam kondisi perang, kan ada bapak ya dalam bab fikih itu ada waktu perang saja itu berjamaah sholatnya. Coba apa khusyuk coba ya, andaikan datang 1 kali berdiri maka di belakangnya akan semacam itu, rukuk di belakangnya berdiri, kan semacam itu sulit dalam berperang. Padahal musuh di depan ini masih tetap sholat. Di dalam Al-Quran gambarannya itu, gambaran sholat berjamaah itu tidak sendiri. Nah maka dari itu kalau kita menemukan katakanlah tadi, kalau kita Allahu Akbar imam semacam ini, masih dari kondisi semacam ini, kita datang Allahu Akbar langsung ikuti imam. Imam kita masih kayak gini, imam sami Allahu liman hamidah itu termasuk terhitung 1 rakaat. Kalau kita datang Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah, itu kita tidak mendapatkan 1 rakaat, tapi tetap ikuti imam saat iktidal. Allahu Akbar ikuti. Allahu Akbar sampai nanti berdiri lagi. Itu ada bonus iktidal, ada bonus sujud, ada bonus duduk di antara 2 sujud, ada lagi sujud lagi. Jangan imam masih iktidal kita masuk kayak lah, masuk biar dapat bonus. Iya, kita tunggu aja lah. Imam biarlah pakai kan sama nambahnya 1 rakaat, itu ada bonusnya. Ya. Kalau kita masuk dalam kategori ini bika sholat sujud, tolong aku perbanyak sujud. Dengan kita tuh melaksanakan sholat sunat, memperbanyak sujud di dalam sholat, berarti telah menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangga kalau punya umat itu yang ahli sujud. Nah, sekarang kita itu sholat 5 waktu. Ada berapa rakaat? Bu? 5 waktu ada berapa rakaat? 7
17. Sujudnya tiap hari berapa? Sujudnya berarti 17 dikali 2. Karena 1 rakaat pasti ada 2 sujud. Baru kali ini kan menghitung sujud. Iya. Jadi setiap 1 rakaat pasti sujudnya ada 2. Berarti kalau 17 rakaat ada 30. Nah, sehari semalam kalau kita bisa berjamaah 34 dikali 27 berapa? Ayo hitung Pak Mun. Cepat Pak Mun. Jangan ngitung uang baik Pak Mun. Ya cepat. Hitung galon terus Pak Mun. Ayo cepat. 27 dikali 34 sujudan. Subhanallah. 900. Baru kali ini Pak Irfan itu menghitung. Bagaimana Rasul tidak senang dengan orang yang berjamaah sehari saja seakan-akan sujudnya 918 kali. Subhanallah. Inilah yang dinamakan umur barokah. Maka dari itu kita harus senang mengkaji, senang belajar ilmu agama supaya termotivasi, semangat di dalam mendalami ilmu agama. Walaupun memang harus diakui, tidak dipungkiri, akhir zaman ngajak-ngajak semacam ini sulitnya Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz jangan putus asa, walaupun subuh hanya ada 5, tidak masalah. Yang penting apa? Saya mengajak itu untuk amalan saya. Kalau yang lain mau, silahkan. Nggak mau, silahkan. Itu karena saya zamanun akan datang suatu masa ala ummati, pada umatku yafiruna 'anil ulama, yang mana umatku ini jauh dari ulama. Kalau dekat-dekat dengan ulama, aku suruh sholat tak jadi duit. Kalau sudah menjauh dari ulama, Allah, maka Allah akan menguji kepada umatmu bisalah satu kalian dengan 3 hal. Kalau ulama sudah dijauhi, ulama yang benar-benar mengajak dekat kepada Allah, menerangkan tentang masalah sholat, fadilahnya sholat, caranya wudhu, sholat yang baik kok malah dijauhi, maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Yarfa'ul barokah min kasbihi. Maka ujian pertama adalah diangkatnya keberkahan dalam mencari rezeki. Rezekinya tidak berkah. Dalam artian walaupun banyak masih kurang dan tidak mampu rezeki yang ia makan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang nomor 2, yusallitullahu sultanan dzaliman. Kalau sudah ulama-ulama yang benar-benar mengajak dekat kepada Allah dijauhi, maka Allah akan menjadikan pimpinan-pimpinan yang memimpin negara itu adalah orang-orang yang zalim. Sekarang ini nampak sekali nih. Nampak sekali. Kita pilih bareng-bareng, setelah jadi dadah. Ya kan? Nah, apalagi dolimnya kuatnya luar. Iya. Kan sudah diwakili. Yang terakhir, rumah bagus diwakili. Bayar 7
minat dunya bighairi iman, kalau memang sudah jauh dari ulama, ibadah tidak, kemudian pimpinan-pimpinannya sudah dolim, kemudian ikut terpancing dengan kedolimannya, dikhawatirkan yahruju minat dunya keluar dari dunia bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Jam 7 sudah Isa. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kaitannya tentang sholat berjamaah tadi, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya. Nah, itu berarti itu disengaja apa memang karena khusyuknya? Wah, ini ada yang gini. Karena dalam bahasa fikih itu muktamidan. Muktamidan sengaja. Aku gengsi kalau imamnya salam biarlah aku nak apa agak apa ngareni carry ya. Nah, agak akhir acara gitu. Kalau memang disengaja ya, kalau hanya satu kali dia itu terlambat tidak masalah. Kalau hanya satu kali ya. Tapi kalau 2 kali dia itu ketinggalan imam ya, memang niat apa tidak mengikuti gerakan imam sampai 2 kali ya, tertinggal 2 kali itu batal. Kalau tadi kan masih sujud, imamnya bangun, imamnya sudah assalamualaikum, loh imam sudah salam, baru assalamualaikum, nggak masalah. Itu sering Ustadz, itu istilahnya sok ngalim lah, yang jelas sok ngalim. Loh, tapi kalau terus-terusan ya sok ngalim. enggak. Nah, berbeda mendahului imam dengan apa ya? Tertinggal ya. Sering. Ya mendahului imam dengan mengakhiri mengakhiri apa? Apa? Bahasa yang enak itu. Terlambat, memperlambat gerakan ini lain. Kalau sengaja mendahului imam satu kali saja, itu mendahului imam disengaja batal. Karena imam itu harus diikuti. Lah, ini masalahnya kalau hanya satu kali saja. Bimisli batil qiraah misalnya, karena lambatnya bacaan sholat. Nah, imam baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Imam sudah assalamualaikum, imam sudah. Nah, langsung dia bangun. Baru assalamualaikum, tidak batal. Tidak batal. Bisa dipaham? Kalau satu kali terlambat tidak, tapi yang lebih baik mengikuti gerakan imam. Nah, gerakan imam dalam sholat berjamaah, ayo kita contohkan Pak. Video gini. Ya. Benar, kan? Itu ikuti gerakan imam sampai satu rukun itu sempurna. Misalnya gini. Allahu Akbar, baru saya sudah sempurna kayak gini, imamnya sudah sempurna, Allahu Akbar, baru ini ikutin Allahu Akbar.
Jangan sampai imamnya masih Allahu Akbar sudah mengikuti, menyamai. Itu kurang bagus. Jadi sampai imam itu sempurna Allahu Akbar, baru ini Allahu Akbar. Terus sami Allahu liman hamidah. Ini sudah baru ikuti lagi Allah. Jangan ikut dulu. Sampai aku Allahu Akbar baru. Nah, itu namanya satu rukun sempurna. Dan bonus lagi di dalam sholat berjamaah. Tadi kalau memang satu kali itu pakai tidak disengaja tidak salah. Dengar ke dulu ceramah ngobrol lah betul. Allahu Akbar. Imamnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Lah kalau sampai Assalamualaikum itu berarti lama. Jangan-jangan ketiduran. Banyak doanya tuh. Setiap sholat. Loh, kalau semacam itu tahiyat itu kan lama. Iya. Nanti kalau tahiyatnya itu kalau dalam sujud yang terakhir bisa-bisa batal. Karena sudah gak nyambung. Karena tahiyatnya kan belum Allahu Akbar. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarak. Itu kan lama kan? Karena kan tadi pertanyaannya sujud akhir kan? Belum lama ini. Tinggal jauh. Banyak mintanya nih. Banyak mintanya. Oh, nah, lain lagi kalau kurang pendengaran. Kalau memang disengaja, amidan, aliman, batal. Kalau tidak tahu, ya enggak. Makanya sekarang saya beritahu, mulai sekarang, kok sudah tahu, kok tetap dilakukan, batal. Karena tahiyat itu lama. Jangan putus dari awal. Enggak, sekarang gini. Pokoknya ikuti imam. Walaupun bacaannya enggak selesai, karena bacaan itu tidak ada yang rukun kecuali Fatihah. Terus kemudian tahiyat akhir. Tahiyat awal pun itu hukumnya sunnah. Kita tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Imam sudah berdiri. Kok imamnya itu jalannya itu jalan 100. Ya agak cepet gitulah. Itu agak mencurigakan. Biasanya yang dibaca Inna aqoina kalkusun. Nah ini kalau aku selesaikan, nah jangan-jangan aku nanti tertinggal. Kita itu kan sudah, kalau siapa yang imami kan sudah paham, nah, sudah paham. Oh ini nanti biasanya agak santai, jalan 30-40, enak kayak ini tadi maghrib lah. Ya Allah, menikmati sekali. Astagfirullah bismillah wassalam. Tenang. Ya, itu kalau amidan disengaja itu tadi batal. Kalau ngantuk malah enggak. Ngantuk. Atau kurang pendengaran ya. Ya, subuh. Biasanya ngantuk itu ya. Ya. Lupa. Anti. Ya. Anti kun. Nah, ini pertanyaan ini Anti kunut. Nah, imamnya agak slow, makmumnya agak jalannya
100 ya. Pol, terus kemudian imamnya itu jalan 80. Makmumnya jalan 100. Dalam artian apa? Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait. Itu makmumnya kebablasan. Ya. Dia tuh sami Allahu liman. Makanya gerakannya saya katakan tadi jangan mengiring-iringi. Kalau mengiring-iringi itu akhirnya nanti kebablasan. Ini contoh, sami Allahu liman hamidah kan hampir ngiringi imamnya Allahumma dia langsung Allah. Kayak gitu kan? Nah. Tegak lagi ya? Ya, ada dua versi. Kalau seseorang sholat sendirian, itu kalau sudah kayak gini, sami Allahu liman hamidah, misalnya dia itu mau apa? Rukuk, mau apa? Rukuk atau mau dari sini, misalnya mau berdiri, tapi itu ingat tahiyat kedua. Misalnya seharusnya kan duduk, rakaat kedua harusnya duduk. Tapi kalau dia sudah, ini apa? Kan sering kayak gitu mungkin ya. Nah, kalau sudah mendekati berdiri, sholat sendiri nih, kok kemudian dia duduk karena tahiyat kedua, batal. Kenapa? Karena sudah mendekati berdiri, sedangkan berdiri itu rukun, kemudian tahiyat awal itu sunat. Nah, kalau ini tadi ada dua versi, Bu. Ada yang kalau sudah semacam ini ya, karena tadi imamnya agak nyantai, dia terlalu cepat. Ini kalau sudah memang semacam ini ya nunggu gini. Tapi saya setujuan versi yang ngikuti imam. Kembali lagi, kenapa kok beda? Iya, karena tadi sholat sendirian. Kan tadi kalau sudah kayak gini, kembali lagi batal kalau sendiri. Kalau ada imam, ini kehebatan sholat berjamaah. Mungkin semacam ini sudah bisa. Nah, asik Bu sebenarnya, Bu. Ya, ngaji ini sebenarnya asik, nggak terasa sampai bisa. Demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Bisa ketemu lagi. Hadirilah setiap pengajian-pengajian, utamanya pahalanya yang tidak kalah hebat itu apabila pengajiannya habis subuh. Kenapa? Karena kita harus melawan satu syahwat, yaitu kantuk. Subuh lain ya, kalau maghrib kan sehat kita. Kalau subuh kadang-kadang kemudian kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.